بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah membahas masalah bakhil. Jadi bakhil itu ada dua. Ini kalau kita merujuk ke dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi bakhil yang pertama itu namanya al-bukhlu, artinya kerit. Dan orang yang kerit itu, surga sudah mengatakan haram masuk ke dalam saya orang kerit. Nyan mbak, urang bakhil hanjit dah mau dalam surga. Ini kata surga sendiri. Kemudian ada bakhil yang level kedua, ini level tinggi lagi, namanya asyuhu. Jadi kalau al-bakhil itu tidak mau mengeluarkan hartanya. Kalau asyuhu sudah tidak mau mengeluarkan hartanya, ingin menguasai harta orang lain lagi, Pak. Ini asyuhu namanya. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang dijauhkan dari sifat asyuhu, dia sudah beruntung. Syuhun itu di atas bakhil. Sudah tidak mau mengeluarkan sesuatu, ingin menguasai lagi punya orang lain. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dermawan. Dermawan itu ada dua. Jadi dermawan yang pertama itu namanya syahiyun. Syahiyunnya apa? Napeng lebih gejuk ke orang lain. Itu dermawan namanya. Makanya tidak mengurangi sedikit pun duit dia. Nyo katanya nyak sedekah bantu masjid 3 juta 2 juta, tidak mengurangi duit kita. Itu namanya asyahiyu. Jadi biasalah menurut syahiyun itu orang dermawan. Asyuhu level kedua orang bakhil. Jadi hanya sama asyuhun, syahiyun. Kemudian ada dermawan yang level tinggi. Namanya ithar. Ya, ini kita akan pelajari sekarang. Ithar itu apa? Dia mengeluarkan sesuatu untuk orang lain, padahal sesuatu itu sangat dia butuhkan. Ya, agaknya mentang butuh sesuatu itu, tetapi dia bantu lagi orang lain. Itu namanya ithar namanya. Ya, ini akan kita pelajari sekarang. Babul ithari wal muwasah. Jadi ithar itu memberikan sesuatu kepada orang lain padahal dia sangat butuh sesuatu itu. Wal muwasah. Muwasahnya apa? Muawanah. At-ta'awun, menolong orang lain. Kita masuk ke dalam, sebelum masuk hadisnya, jadi kita lihat ada ayat Al-Quran, kita ambil satu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mereka itu memberikan sesuatu kepada saudaranya padahal mereka sangat butuh kepada sesuatu itu. Makanya kalimat ithar itu diambil dari surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Maka namanya ithar. Ya. Kita lihat hadis yang pertama.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki, dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inni majhudun." Ya Rasulullah, saya sudah sempit sekali ya Rasulullah. Hana pulum jihlir, hana tepu ya Rasulullah. Ini majhudun. Maksudnya apa? Dia ingin minta sesuatu sama Rasulullah. Rasulullah hana tepu je. Kalau ada diberikannya hana tepu kepada Rasulullah. Jadi laki-laki tadi mengatakan ini majhudun. Saya tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Ini masa sulit ya Rasulullah. Kesulitan dengan apa di atas kesulitan lagi ya Rasulullah. Fa arsala ila ba'di nisaihi. Untuk memastikan laki-laki ini tidak memiliki sesuatu, Rasulullah mengirim utusan untuk bertanya kepada istri-istrinya. Biasa kan ramai urung pengen. Ya jabak katanya pengalun tulit hak Yohana ji. Padahal na rumah. Maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang utusan untuk bertanya kepada istrinya, apakah betul dia itu tidak punya apa-apa atau bagaimana. Faqalat, istrinya menjawab, "Walladzi ba'atsa bil haqqi ma 'indi illa ma." Ya Rasulullah, saya bersumpah ya Rasulullah, kata istrinya, di rumah saya tidak ada apa-apa kecuali air. Itu enam. Lehana tepu. Ya, ini istri pertama. Kemudian summa arsala ila ukhra. Rasulullah mengirim utusan lagi kepada istri beliau yang lain, ingin tanya kepastian lagi, pu betul lagi ya. Faqalat mithlu dzalik. Jawabannya juga sama. Ya Rasulullah, kamu wahai utusan, kami tidak punya apa-apa kecuali air. Itu nama. Qulna kulluhunna mithlu dzalik. Semua mereka itu istri-istrinya mengatakan seperti yang dikatakan oleh istri yang pertama. La walladzi ba'atsa bil haqqi ma 'indi illa ma. Di rumah kami ya Rasulullah tidak ada apa-apa kecuali air, makanan tan taputan. Ya Rasulullah, ka bingung jinyo ki bancaranya pemudanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi bersabda, "Ma yudhifu hadzal lailah." Siapa yang mau menjamu pemuda ini malam ini? Ya, nembak. Biasanya para sahabat kalau Rasulullah sudah mengatakan seperti itu, imerepah Rasulullah, nembak. Menyoketanya bayar rumah ulun, bayar rumah ulun, hana tepu-tepu rumah ulun. Tapi kalau sahabat Rasulullah imerepah, bahlo mentang ya Rasulullah. Walaupun dia tidak tahu di rumahnya tidak ada apa-apa. Ya, nembak. Maka sebuah kehormatan kalau ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi pak kecil kejap ni. Sonyo nak jamai siro soje. Oh be pak kecil. Be. Kaum pala ulun ma. Ya nu mesti roh naik paju bulam. Yang lain minaci be lo rumah ro mentang ma. Kamu ka sepakat nyo jamai rumah ro mentang. Rumah pak kecil mentang ma. Be rumah kamu ya ma. Kemudian apa? Faqala rajulun minal ansar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki Ansar. Apa kata dia? Ana ya Rasulullah, saya mau menjamu dia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaka bihi ila rahlihi. Setelah itu dia pergi pulang ke rumahnya dengan tamu tadi, Pak. Faqala limraatihi. Kemudian pemuda Ansar ini dia ngomong dengan istrinya, "Akrimi dhaifa Rasul." Muliakanlah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang diungkapkan oleh Qitfir, suaminya Zulaikha, kepada Zulaikha, "Akrimi mathwai." Ya, jadi artinya muliakanlah ini pemuda ini. Kasih tempat yang layak, kasih makanan yang ini yang enak. Ini makna akrimi di sini. Akrimi dhaifan Nabi. Akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain, jadi bukan akrimi dhaifa Rasulullah, tidak. Muliakanlah tamu Rasulullah. Dalam riwayat lain, hal indaki syai'un. Di rumah ada apa? Ada apa di rumah? Yang pemuda tadi nak tahu dia kalau di rumah tidak ada apa-apa. Faqalat la illa qutasibiyani. Tidak ada apa-apa di rumah kecuali makanan untuk anak kita. Mengtanya hana tepu. Kita tidak ada apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak.
Tapi sahabat tadi tidak pusing juga dia. Apa kata sahabat tadi? Qala fa'alilihim bisyai'in. Lalaikan anak kita dengan sesuatu hal yang lain supaya tidak teringat makan lagi. Kenapa? Karena makanan untuk anak kita nanti akan kita kasih untuk jamai. Tajuk ke jamai, Mak. Ya. Kemudian setelah itu, fanawimihim. Ya. Wa idza aradul asya, kalau mereka minta makan. Jadi ini kejadiannya malam ini, karena maka disebutkan asya. Makanya makan malam itu orang Arab mengatakan ya ta'asya, ya pajuh malam memang. Dia makan malam. Makanya salat Isya itu namanya Isya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, saudara Yusuf, ketika melapor ke Nabi Yakub kalau Yusuf tidak ada, kapan itu? Waktu Isya juga. Isya ayyabukun. Jadi mereka semua datang menghadap Nabi Yakub. Kira-kira habis salat maghrib lah, atau habis salat Isya. Yusuf hanali Yusuf. Kemana tidak ada lagi? Akalahu dhi'bu. Kai pajuh li serigala. Ya nembak. Ini begitu juga. Wa idza aradul asya, kalau nanti anak-anak mau makan malam, fanawimihim, tidurkan mereka. Ayu peeh, ayu petengut. Ya. Wa idza dakhala dhaifuna, nanti kalau masuk tamu ke rumah kita, fa'at fihi siraj, matikan lampu. Nyan siratnya lagenya panyot ya Pak. Nyan siratnya panyot. Jadi makanya panyot itu apui kan? Jadi bukan seperti ini. Jadi makanya matikan lampu ketika tamu datang. Wa arihi anna naqul, dan nampakkan nanti ketika gelap-gelap kita juga sedang makan sama dia. Ya nih Pak, ini kata suaminya Ansar. Faqa'adu wa akala dhaifu. Mereka semua duduk, ada bertiga, Pak. Suami, istri, kemudian tamu situ. Mereka pura-pura sedang mengunyah sesuatu, padahal tidak ada apa-apa yang mereka kunyah. Wabata tawibaini. Rupanya mereka itu sampai besok pagi lapar. Jame wate katro sudah makan dia minta izin karena sudah kenyang. Padahal makan yang dia makan adalah makanan anak yang punya rumah. Akhirnya dia permisi izin keluar. Wabata tawiyaini, tawibai apa namanya? Wabata, mereka itu dua-duanya tawiyaini, masih lapar sampai besok pagi. Falamma asbaha, ketika sampai pagi hari, kakak dua-duanya, ghada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ghada itu waktu-waktu pagi, maka makanan pagi itu ghada ya, Mbak. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Laqad ajiballahu min sani'atikuma. Allah Subhanahu wa taala salut dengan apa yang kalian lakukan semalam. Ini membuktikan apapun yang kita lakukan, Mbak, apakah untuk tamu kita, untuk anak kita, tajuk makanan ke inang, ke keluarga, mandum yang tak pegatnya, semua sudah diperhatikan dan dilihat oleh Allah. Beda fikir nak kala ni, Mbak. Ulun beklam lu bantu, hana pelai tak pegah, Mbak. Hana pelai tak pegah. Oh, katanya beklam tahajud, hana pelai pegah Mbak orang lain. Ya ni, Mbak. Maka Allah mengatakan, wa taqallubaka fi sajidin alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Zat yang pertama melihat kita bangun dari tidur kita, apakah mau salat tahajud atau apa saja, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, bertawakallah kepada zat yang tidak pernah mati, yang melihatmu ketika kamu bangun dari tidurmu, yang melihatmu ketika kamu punya problem, punya masalah. Hana perlu cerita Mbak urun lain, Mbak. Cukup katanya dengan Allah mentau. Ya. Amal ibadah begitu juga. Sedekah begitu juga. Hana perlu cerita baru lain. Makanya Rasulullah diberitahukan oleh malaikat Jibril. Jibril diberitahukan oleh Allah, wahai Muhammad, luar biasa sahabatmu dari Ansar itu. Mereka buat strategi, bagaimana strateginya supaya bisa menjamu tamu itu. Ya, ni. Maka katanya waktu bengah-bengah hana boleh pegang malam moh halun. Idanya pekan tahajud kelam. Hana boleh tak pegang. Atau buat tak duduk he dah pekan halun puasa orangnya. Kau katanya tan tak putan kan tak pegang ke dalam puasa. Jadi enggak perlu kita kasih tahu, Mak.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma lailah. Semalam kalian buat strategi sedemikian rupa supaya bisa memberi makan tamu kalian. Ini hadis ini muttafaqun alaihi. Ada hadis lain tapi tidak ada di sini. Pada suatu hari sahabat itu memasak kepala ikan. Katanya beta bayang katanya menyoka je ulengket yang kayu dah ni ba. Ino mentang katanya ayu ulengket ka mahai la ulengket. Nya tanya apa menu ulengket. Menyai dengar li orang Arab ulengket, nyai bayangkan aja katanya orang Gasi ni ba. Kenapa? Karena kepala ikan tu ibah ni ba, dibuang. Menyai di Sudan ni ulengket kasih je. Ya. Jadi makanya ikannya kan besar-besar di sana. Di Sudan berberang ke. Nya menyokai kau ni ulai ji pasing. Jawa Indonesia. Ya coy pilih. Itanya pernah saya rumah asal dia yang. Pernah saya rumah yang. Jawa beli Indonesia na asal. Oh menyola asal pasal lampang. Menyola asal mak. Asal le le ni. Ba asrama le tat. Pasal lampang mak. Tengok hijak lam. Itanya apa karaya asal dia mak. Asal dia apa karaya mak. Kaju babe hana mau sagai. Rupaji ka liburan kan hana ajak le kena nayang wo je nayangnya ka liburan. Sudah sebulan ibaliklah murungnya. Ya mita lom nyan kut ulengkut. Itanya pakan hana balik-balik lewetnya. Pu ka mati ase. Jawa nyo ka mati ase. Nyo pu ase barolam, ase barolam ba. Jadi dia ulengkut hana ayu mbak ibah. Maka ketika kita melihat sebuah hadis nanti ada sahabat memasak kepala ikan, maksudnya apa? Nya katutah dah kan nya. Ya nembak. Bek terfikir bangga dah hayat tamasa ulengkeut nya mbak. Ulengkeut. Karena bahasa bawah hotel lun na diundang ke deh ulele mbak. Ceramah Maulid ulele mbak. Katanya apa yang mengundang? Nyo ustaz kah untuk menjamu dron, ta'zim ke dron, kamu masak tabuh belangang ulengkeut mbak. Ulengkeut. Nyoi dengar li orang Arab yang kan ta'zim memang. Ya, kan ta'zim umma uleng ke jo ke lu memang. Ya. Tetapi apa itu ta'zim? Uleng berberaya memang. Segolam katanya ceramah tak pajah uleng ke ile, ya, tak pajah uleng ke ile. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rupanya sahabat ini masak kepala ikan. Maknanya apa? Yang kaibah ligau. Ketika sudah masak kepala ikan, sang mangat atas baju. Rupanya dia mendengar di samping tetangganya belum makan, Pak. Naimo anu. Umar sayang urung temping, hanai paju tepulam. Begini saja nak, ya nembak. Kita kasih untuk tetangga kita lebih butuh lagi. Nyo ithar nanti, Pak. Dia sangat butuh tapi dia berani memberikan untuk orang lain lagi, Pak. Setelah itu dibawa ke tetangga samping. Tetangga samping ketika mau makan, ingat ke tetangga samping. Kitanya menyoka kenang makanan hana tinggal le urung temping, Pak. Ya. Mekane doh hana tinggal le, Pak. Nyo ke tetangga samping diingat. Ke tetangga samping diingat. Akhirnya apa? Sahabat ini teringat lagi untuk tetangga sampingnya. Omah tetangga samping hanai baju tepu. Gedenya ada bajunya. Kakak tamai tetangga samping, me tetangga samping lah. Rupanya tetangga samping begitu juga. Akhirnya memputar uleng ke nyo ibalik baksa ni mak. Ibalik baksa. Menyo ke tanyo hanai balik li baksa mak. Hanai balik li. Acijo ke tetangga samping hanai balik li. Bek nu preh balik. Le berdoa balik lah mbak lun hai balik li bah, hai balik li. Hanya cuba. Nyo nasi mangat tak tajuk ke tetangga samping. Ya Allah beri balik, hai balik li mah. Ya. Jadi artinya patruk padumbohnya kaidang ni idang ni. Atau bahkan tetangga samping idang lagi je. Ya. Ini namanya ithar namanya. Jadi ithar itu kita bisa memberikan orang lain sesuatu padahal kita sangat butuh sekali. Ya, nampak. Maka pahala ithar kata Imam Ghazali itu lebih dahsyat dibandingkan pahala syahiyun. Naurung bantu masjid, badui bantu masjid, 1 miliar dibantu. Habis dia membantu 1 miliar, tidak mengurangi duit dia sedikit pun. Bahkan di dalam rekening triliunan menteng napeng mbak. Yang peng lebih 1 miliar, ya nampak. Tapi ada seorang tukang sapu, cleaning service, ya bantu masjid, Mbak. 50 ribu bantu mbak. Itu duit itu dia cari selama 1 minggu dia cari duit 50 ribu. Kalau dia berikan duit 50 ribu itu payah minta peng lah menteknya mbak. Untuk
membiayai hidup dia selama 1 minggu. 1 minggu dia baru dapat 50.000. 50.000 cleaning service tadi lebih berharga daripada 1 miliar tadi. Kenapa lebih berharga? Yang 50.000 itu namanya ithar. Yang 1 miliar namanya asyahiyu. Maka ji menyona urang gatin, wate tapakat mari bersedekah. Nah urang gatin yang jawab ini. Hekipan teman sedekah lo urang gatin. Sebenarnya lo yang terima sedekah. Kalau seandainya urang gatin ditepu, harta yang ada sama dia itu kalau dia sedekahkan, dia sangat butuh sekali, dia sedekahkan, maka lebih berharga daripada sedekah orang kaya. Kalau dia tahu. Terima kasih.